Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang sel volta, part kedua. Oke, lanjut. Jadi kali ini kita mau menjawab yang C. Di antara logam-logam tersebut, mana yang bereaksi dengan H+ atau asam yang menghasilkan H2? Oke, sebelumnya di sel volta itu dikenal yang namanya deret volta. Nah, ini adalah listnya atau deretnya, di mana kalian sebenarnya diwajibkan untuk hafal agar mudah untuk mengerjakan. Nah, di sini untuk deret volta itu yang bagian kiri itu E0-nya semakin kecil, sedangkan yang arah ke kanan itu E0-nya semakin besar. Nah, di sini ada semacam singkatan untuk menghafalkannya. Misalkan lihatlah kalau Bapak Cesar nanti meninggal dan bla 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 seterusnya. Di situ untuk memudahkan kalian, oh berarti LI dulu, baru K, baru BA dan seterusnya. Sampai situ paham ya? Oke. Nah, ini namanya deret volta. Kemudian di sini dikatakan bahwa manakah yang mudah bereaksi dengan H+. H itu di sini nih tempatnya. Oke. Nah, di antara logam tersebut yang bereaksi itu kita cari yang logamnya lebih mudah oksidasi. Jadi, cari logam yang mudah oksidasi dibanding H. Artinya apa? Artinya ini kan E0 kecil itu tadi punyanya yang oksidasi ya. Berarti ini oksidasi, ini yang mengalami reduksi. Nah, kalau yang paling mudah oksidasi berarti kan yang semakin ke kiri. Ya kan? Nah, sekarang kita cek CD. CD itu letaknya di mana? CD itu di sini. Berarti dia termasuk karena dia letaknya sebelum H. Kemudian CU. CU di mana? CU itu warna ungu. Dia setelah H, berarti tidak termasuk. Cari lagi. AG. AG itu setelah H, berarti tidak masuk juga. Kemudian PB. PB di mana? Oke, PB itu sebelum H, berarti masuk. Lalu Na. Na di sini. Artinya apa? Artinya logam yang bisa menghasilkan atau yang bisa bereaksi dengan H itu ada Na, ada CD, dan juga PB. Selanjutnya untuk yang D itu ada tipe ya. Di sini harusnya soalnya adalah elektroda PB dipasangkan dengan elektroda CD. Kalau PB sama PB ya nggak bisa bereaksi ya. Oke, harusnya seperti itu. Oke, ingat. Notasi sel itu jembatan garam. Ini adalah katoda. Yang ini adalah anoda. Kita lihat si CD sama PB. Kalau misalkan kalian hafal deret volta, kalian cek deret volta. CD itu letaknya di mana? CD itu di sini ya. Kemudian PB, PB itu di mana? PB itu di sini. Berarti kalau secara deret di sini ada CD, di sini baru PB. Yang ini E0 besar, yang ini adalah E0 kecil. Artinya yang berperan kan kalau kita katoda itu berarti yang reduksi, ya kan? Katoda itu yang reduksi berarti kan yang PB atau yang CD. Yang reduksi itu sudah pasti yang E0-nya besar, berarti si PB. Berarti kita tulis PB 2+ menjadi PB. Kemudian yang kecil itu yang oksidasi, berarti dia yang anoda, berarti si CD. Nah, kalau berarti kita bisa tulis CD 2+. Itu kalau kalian tahu deret volta. Kalau misalkan tidak diketahui deret volta tetapi diketahui E0 sel. E0 sel si CD itu tadi adalah min 0,4. Sedangkan E0 sel dari PB itu tadi min 0,13.
Misalkan kalian tahu E0 selnya. Terus kalian mau menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang diingat itu adalah rumus E0 sel. Rumus E0 sel itu adalah E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Yang ini itu adalah bisa rumus lainnya itu adalah E0 yang reduksi dikurangi E0 oksidasi. Berarti yang besar yang mana? Yang besar itu adalah yang min 0,13. Artinya si PB itu berperan sebagai yang reduksi. Kalau reduksi berarti dia ada di katoda. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yang kita disuruh memperkirakan apakah reaksi dapat berlangsung spontan atau tidak spontan. Oke, kita pahami dulu. Untuk yang spontan, artinya E0 sel itu bernilai lebih dari 0, jadi tidak negatif. Sedangkan kalau yang tidak spontan berarti yang bernilai negatif. Nah, ini karena tidak diketahui E0 selnya, maka akan berhubungan dengan deret volta. Nah, inilah kenapa kalian harus hafal deret volta. Oke, langsung saja. Untuk yang A ini ada Zn menjadi Zn2+, berarti Zn berperan sebagai yang mengalami oksidasi dari Zn yang muatannya 0 menjadi 2+ ya. Sedangkan untuk yang Sn itu dari 2+ menjadi 0, berarti dia mengalami reduksi. Sekarang kita cek deret voltanya. Zn itu di sini. Kemudian Sn itu di mana Sn? Sn itu di sini. Berarti ini kan di kanan ya. Kalau di kanan dia reduksi, berarti sesuai. Kemudian yang Zn berarti berperan sebagai yang oksidasi karena dia di kiri. Berarti sesuai. Ketika sesuai maka berlangsung spontan. Sampai situ paham? Oke, kita cek lagi untuk yang kedua. Di situ ada Cu. Cu menjadi Cu2+, berarti dia oksidasi. Kemudian Fe3+ itu berperan sebagai reduksi. Sekarang kita cek Cu sama Fe. Fe itu di sini. Fe, kalau misalkan kita bikin deret nih, ini tuh di Fe, ini tuh yang Cu. Ini kan nyambung ya sebenarnya ya. Oke, berarti Fe itu di kiri, berarti dia oksidasi harusnya. Oke, artinya apa? Artinya ini salah nih. Kalau sudah salah berarti tidak spontan. Kemudian kita cek lagi untuk yang reaksi berikutnya. Yang C. Untuk yang C di sini ada Zn. Oh, kita harus reaksikan dulu ya. Ada Zn plus 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Kita pakai bilox, coba di sini 0 biloxnya, di sini min 1 Cl itu kali 2 berarti min 2, berarti di sini Zn-nya plus 2. Dari 0 menjadi plus 2, berarti ini mengalami oksidasi. Kemudian di sini ada min 1 kali 2, berarti min 2, berarti di sini plus 2, dibagi 2, berarti plus 1. Nah, si H dari plus 1 menjadi 0 karena unsur bebas. Dari plus 1 menjadi 0 berarti reduksi. Kita lihat Zn. Zn itu di sini. Kemudian H itu di sini. Zn itu di kiri, berarti kiri harusnya oksidasi dan H itu reduksi. Oke, berarti sudah benar. Berarti dia berlangsung spontan. Kemudian kita cek yang D. Ada Cu plus H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah H2. Kita cek biloknya, di sini 0, di sini min 2, min 8, Cu itu plus 2 di sini. Kemudian untuk S-nya berarti di sini plus 6. Oke, berarti Cu itu dari 0 ke plus 2 mengalami oksidasi. Kemudian di sini ada min 2, min 8,
plus 1 plus 2. Di sini H ada plus 1 sama 0. Berarti H-nya adalah reduksi ya, plus 1 ke 0 turun. Nah, sekarang kita cek Cu itu di mana? Cu itu di sini, H itu di sini. H-nya di kirinya Cu, berarti H harusnya oksidasi. Maka ini berarti tidak spontan. Selanjutnya untuk yang E ada Cl2 ditambah 2Ki menjadi 2KCl plus I 2. Kita cek biloxnya di sini 0, di sini min 1, min 2. Oke, dari 0 ke min 1 itu berarti reduksi. Sekarang yang I ini 0, ini min 1, berarti naik ya, oksidasi. Oh, I-nya berarti oksidasi. Kita cek Cl itu di mana? Cl itu tidak ada. Terus I-nya di I-nya juga nggak ada ya. Nah, ada catatan untuk golongan 7 A itu kan kita sebut sebagai halogen. Nah, untuk unsurnya itu ada Facel-Briat. Oke, di mana semakin ke bawah E0 sel itu semakin kecil. Artinya dia akan bersifat oksidasi. Berarti kalau sebaliknya E0 selnya itu semakin besar atau reduksi. Nah, di sini kan Cl sama I. Cl itu di sini, I-nya di sini. Berarti Cl itu yang reduksi, I-nya yang oksidasi. Berarti sesuai. Maka bisa berlangsung spontan. Oke, sampai situ aman ya.